Shalom. Shalom. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, berjumpa lagi dengan channel YouTube GKJ Logandeng. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan doa di bulan kebangsaan tahun 2020. Persekutuan doa yang kedua bulan kebangsaan tahun 2020. Pada saat ini diberi judul ataupun tema ramah terhadap sesama ala Paulus dan Julius. Pada saat ini sudah hadir bersama saya, beliau Pendeta Yugandoro Prasetyawan. Selamat malam. Selamat malam Pak Moko. Beliau Ibu Sudaryati. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik, sangat baik. Puji Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati Amin. kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai persekutuan doa pada saat ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 66, Kidung Jemaat 66, di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca litani. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus sepenuh tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi, baik-baik dengan sorak-sorak. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati dan pikiran. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa untuk mengawali persekutuan doa pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kami bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, meski harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami sepanjang hari yang telah kami lewati, berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat untuk kecukupan dalam kebutuhan kehidupan kami sepanjang hari, berkat-berkat kedamaian, ketentraman, dan juga kesukacitaan yang telah kami alami dan kami lewati dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Semuanya itu hanya karena kasih kuasa-Mu yang luar biasa, karena cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami akan bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, buka mata hati kami, sehingga apa yang akan kami terima pada saat ini dapat kami terima, dan yang lebih terutama dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Bapak Pendeta Yugantoro Prasetyawan yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, kiranya Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, berserah diri, memohon, serta mengucap syukur. Amin. Untuk waktu selanjutnya, saya persilahkan Bapak Pendeta Yugantoro untuk menyampaikan firman pada saat ini. Dasar yang akan kita perhatikan dari Kisah Para Rasul 27, nanti Bu Sudaryati yang membacakan Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai ayat 44. Nanti kalau serasa perlu diganti juga. Silakan Bu Sudaryati. Terima kasih. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-1 sampai 44. Yang demikian firman Tuhan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari
Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami mampir-mampir tidak maju dan saya ulangi. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Kridus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Venice untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Saya ulangi. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis,
mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat, diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti,
mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Semua Pak Wawan. Terima kasih Bu Sudaryati yang telah membaca dua perikop pada Kisah Para Rasul 27. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, yang menjadi titik fokus perhatian kita untuk kita haturkan di dalam doa kita kepada Tuhan, yaitu yang pertama, sikap Yulius. Yulius seorang perwira yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh yang saat itu harus menghantarkan para tahanan untuk diadili di Roma, termasuk Paulus. Kisah Para Rasul 27 menyatakan pada ayat yang ketiga, pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Seorang perwira, seorang yang punya kekuatan, seorang yang punya pengaruh, menyapa atau memperlakukan Paulus dalam hal ini sebagai tahanan yang harus diadili di Roma dengan ramah. Apakah kita saat ini merasakan kekuasaan, kekuatan, juga ramah terhadap yang lemah, terhadap yang tertawan? Secara kebanyakan kita melihat
bahwa kekuatan justru sering menindas. Kekuatan, kekayaan sering melemahkan orang yang sudah lemah. Inilah yang menjadi pokok doa yang pertama bagi kita, bahwa di dalam merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, marilah kita mendoakan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh seseorang tidak mempengaruhi relasi orang tersebut dengan orang yang dipandang lebih rendah, orang yang lemah, tetap mempunyai keramah tamahan dan tidak mempergunakan kekuasaannya itu sebagai kekuatan yang menindas. Yang kedua, Rasul Paulus yang diberi kepercayaan untuk boleh menemui sahabat-sahabatnya. Sebagai orang yang ditawan, saat itu Rasul Paulus mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi beliau tidak melakukan hal itu, tidak menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Kelemahan posisi sebagai yang tertawan tidak menjadikan Paulus melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang yang ditawan. Dia tetap menghormati posisinya dengan baik. Apakah kita saat ini juga sudah melihat hal itu? Bahwa kelemahan, kemiskinan, ketidakmampuan itu juga tidak menjadikan kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang yang melaksanakan kehidupan kita dengan baik. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, dua hal ini yang menjadi perhatian kita yang pertama. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika Rasul Paulus mengingatkan ketika kapal harus tetap dipaksakan untuk berlayar akan menghadapi kesulitan. Dan itu terjadi. Apakah yang dilakukan oleh Paulus? Yang dilakukan oleh Paulus adalah tidak serta-merta hanya menyalahkan orang-orang yang tidak mengikuti nasihatnya, tetapi dalam kesulitan itu Rasul Paulus ikut ambil bagian menghadapi kesulitan-kesulitan itu, bahkan memberi harapan yang menguatkan, yang menghibur bagi orang-orang yang ada di kapal yang penuh dengan ketakutan. Inilah hal yang ketiga yang kita perhatikan, bahwa sering kita melihat kebenaran sering digunakan untuk justru menekan, justru menyalahkan orang yang sudah salah. Dan itu bukan sebuah keramah tamahan, bukan sebuah relasi yang baik. Oleh karena itu malam hari ini mari secara khusus kita berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang merayakan kemerdekaannya 75 tahun. Kita bangun hidup yang ramah. Kita bangun relasi yang baik sebagai orang yang mempunyai kekuasaan, kekuatan dengan orang yang miskin, orang yang lemah. Sebagai orang yang benar menghadapi orang yang salah, senantiasa tidak membuat orang lain menjadi takut dan tertekan. Mari kita bersama-sama mendoakan bangsa dan negara ini senantiasa semakin mampu membangun hidup yang ramah satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur saat ini kami belajar keramah tamahan, relasi yang baik antara Julius dengan Paulus. Kami melihat kekuasaan, kekuatan tidak digunakan untuk
menekan yang lemah. Kekayaan tidak digunakan untuk menekan kemiskinan, menekan orang yang miskin. Kami juga melihat bahwa tanggung jawab sekalipun di dalam kelemahan sebagai orang yang tertawan tetap mampu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harus dipikul. Begitu pula kami melihat melalui firman-Mu ini bahwa kebenaran senantiasa harus diungkapkan, tetapi ketika kebenaran itu menjadi kenyataan, tidak menjadikan kebenaran itu digunakan untuk menekan, untuk membuat orang yang salah menjadi semakin salah, tetapi kami belajar dari keramah tamahan Paulus, justru bahkan ikut ambil bagian dari kesulitan-kesulitan yang telah dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Bapa di surga, kami belajar atas semua itu dalam kehidupan kami bersama-sama sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia. Orang-orang yang mempunyai kuasa, kekuatan, kekayaan, kiranya Engkau mampukan untuk bersikap, berperilaku ramah seperti yang dilakukan oleh Julius. Begitu pula kemiskinan, ketidakmampuan tidak menjadikan kami harus melepaskan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Tuhan, kami memohon kepadamu bahwa kebenaran kiranya boleh senantiasa kami ungkapkan. Dan ketika kebenaran itu menjadi kenyataan, bukan kami pakai untuk menekan orang yang salah, menyalahkan orang yang di dalam kesulitan karena kesalahannya, tetapi ajarilah kami untuk senantiasa mau terlibat di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ketika semua itu boleh kami lakukan sebagai bangsa dan negara yang Engkau berikan kepada kami meyakini bahwa kami mampu mengisi kemerdekaan pemberian-Mu ini dengan baik, sehingga kehidupan bersama kami menjadi kehidupan yang ramah, yang saling menghormati, dan senantiasa mau bertanggung jawab di dalam kehidupan kami masing-masing. Dengarkanlah Tuhan seruan kami. Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa berkenan untuk mengajar kami, untuk hidup seperti yang Engkau ajarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kami dari dosa, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Wawan, Bu Sudaryati untuk renungannya dalam persekutuan doa pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk kita mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk mengiringi persembahan pada saat ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur.
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa pada saat ini, dan untuk doa persembahan, doa syafaat, dan juga penutup nanti akan dihantarkan beliau Bapak Pendeta Yogan Toro Prasetyawan. Semoga. Mari kita tunduk kepala, kita menghadirkan doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat karunia yang Engkau berikan kepada kami, bangsa yang merdeka. Bila Engkau ajarkan kami untuk mengisi kemerdekaan pemberian-Mu ini, sehingga bangsa dan negara Republik Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, seluruh rakyat boleh terpelihara karena kasih karunia-Mu. Tuhan, secara khusus juga kami mendoakan keadaan kehidupan bersama kami di seluruh permukaan bumi ini, di mana kami semua menghadapi sebuah ancaman adanya pandemi virus corona. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, Engkau lindungi kami, supaya kami boleh senantiasa sehat dalam tubuh kami. Kami juga mendoakan orang-orang yang sakit karena adanya virus corona ini. Bapak berkati, berikan kekuatan, dan Engkau sembuhkan melalui dokter, perawat, obat-obatan, dan Bapak juga berkenan untuk memberikan kemampuan dan perlindungan bagi dokter dan perawat untuk melakukan pelayanannya menjadi hantaran berkat-Mu bagi setiap orang yang sakit karena virus corona ini. Orang-orang yang Engkau pilih untuk membuat vaksin, obat-obatan untuk menghadang, menyembuhkan orang yang sakit karena virus ini, Bapak berkati ketekunan, Bapak berkati ketelitian supaya boleh menghasilkan obat yang baik. Yang itu semua Tuhan kami terima semata-mata karena Engkau menolong kami. Tuhan yang makasih, kiranya Engkau mengajar kami untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dalam kami harus menjaga diri kami, supaya kami tidak terkena penyakit karena virus corona, dan juga kami tidak menjadi orang lain sakit karena virus corona. Oleh karena itu, kami masing-masing Engkau berikan kesungguhan untuk menjaga diri kami, mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Bapak yang makasih, kami secara khusus juga mendoakan orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dengan penyakit yang bermacam-macam. Bapak kiranya berikan kesembuhan. Secara khusus kami mendoakan Ibu Sungkono yang saat ini juga menderita sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan melalui perawatan dokter, perawat, dan Bapak berikan kuasa obat-obat yang diminum. Kami juga mendoakan pemulihan yang saat ini
dijalani oleh Bapak Yohanes Suwarno. Bapak berkati supaya pada saatnya karena pertolongan-Mu, Bapak Yohanes Suwarno boleh pulih kembali seperti sedia kala. Dan orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit yang tidak kami sebut satu persatu, kami mohon kiranya cinta kasih-Mu Engkau ungkapkan dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka kesembuhan. Dan ketika saat ini sedang menderita sakit, kiranya Engkau izinkan mereka bersandar ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang makasih, kami mohon kiranya pekerjaan-pekerjaan kami sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai kegiatan wira swasta, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik, baik pekerjaan kami di rumah kami masing-masing maupun di tempat lain. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak kami, kiranya Engkau berikan kemampuan untuk mengatur diri ketika mereka harus beraktivitas di rumah masing-masing, ketika mereka harus belajar di rumah masing-masing. Proses belajar mengajar senantiasa boleh mereka lakukan, sehingga saat ini ketika kami tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan seperti sedia kala, kami tetap secara sungguh-sungguh belajar menambah pengetahuan kami, pengetahuan anak-anak kami. Jemaat-Mu GKJ Logandeng kiranya Engkau berkati, supaya boleh ikut ambil bagian dalam meringankan beban-beban yang dipikul oleh sesama kami. Tuhan yang makasih, kami juga mendoakan persekutuan-persekutuan yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Bapak berkati supaya ini menjadi kekuatan dalam membangun iman percaya kami kepadamu. Saat ini kami mengaturkan persembahan, kiranya Engkau juga berkati persembahan ini supaya melalui persembahan ini kami ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu untuk sesama. Sekarang kami akan mengakhiri persekutuan doa kami saat ini, dan kami akan mengakhiri kegiatan bulan kebangsaan saat ini. Kiranya Engkau berkati apa yang kami terima selama 1 bulan, sehingga kami juga boleh ikut ambil bagian membangun, mengisi kemerdekaan pemberian-Mu. Kami akan pulang, kami mohon pertolongan-Mu, Engkau hantar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan tempat yang akan kami tinggalkan kiranya Engkau berkati. Hotel Dialoga kiranya Engkau berkati, supaya senantiasa boleh berjalan dengan baik. Semua kamar-kamar boleh terisi sepanjang waktu, dan itu juga boleh menjadikan berkat bagi banyak orang. Ampuni Tuhan dosa yang terjadi sepanjang kami melaksanakan persekutuan doa malam hari ini. Dan semua ini Tuhan kami minta beralaskan iman kami kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah memerdekakan kami dari dosa. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Wawan dan juga Ibu Sudaryati atas pelayanannya pada saat ini dalam persekutuan doa. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi rangkaian persekutuan doa yang sudah kita lewati bersama, dan pada saat ini sekaligus juga menutup rangkaian kegiatan bulan kebangsaan di tahun 2020, dan di bulan September kita akan masuk dalam kegiatan bulan kata kese. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dialoga Hotel Jalan KH Agus Salim, Ledok Sari, Kepek Wonosari atas tempat yang sudah disediakan untuk
kami mengadakan persekutuan pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Naomi, Gadis, dan juga Olive.